Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal aqibatu lil muttaqin, wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah Rabbus samawati wal ardin, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu, khatamul anbiya'i wal mursalin. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Hadirin hadirat jamaah yang dimuliakan Allah, alhamdulillah di malam hari ini kita dipertemukan kembali di tempat yang mulia ini. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga ini menjadi bagian dari amal soleh kita yang diterima, yang akan memberatkan amal kebaikan kita, memberatkan timbangan kebaikan kita kelak pada hari kiamat. Dan malam ini kita akan kembali melanjutkan pembacaan kitab Syarah Aqidah Ahli Sunnati wal Jamaati yang ditulis, disusun oleh beliau Al-Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawaz rahimahullah. Semoga Allah mencurahkan rahmatnya kepada beliau. Poin kita masih tentang pandangan ahlu sunnah atau sikap ahlu sunnah dalam memposisikan akal, ringkasan atau khulasahnya, di mana pada malam hari ini kita masuk pada poin yang keberapa Pak? Ke-8 ya. Poin yang ke-8. Apa poin yang ke-8? Yaitu kata muallif rahimahullah, yang merupakan ringkasan pandangan ahlu sunnah tentang bagaimana memposisikan akal, seperti apa sih akal dalam pandangan syariat. Maka diantaranya adalah poin yang ke-8, yaitu bahwa janji surga dan ancaman neraka sepenuhnya ditentukan oleh syariat. Janji surga berarti apa ini? Tentang thawabun, berarti tentang pahala. Dan ancaman neraka berarti kaitannya dengan dosa. Maka ini masih erat kaitannya dengan poin yang ke-7. Maka dua hal ini sepenuhnya ditentukan oleh syariat. Akal tidak memiliki porsi sedikit pun. Masih ingat enggak ya kemarin kunci 5 kunci ilmu ghaib ya, apa saja Pak? 5 kunci ilmu ghaib alladzi la ya'lamuha illallah, yang tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini masih dekat, masih erat kaitannya dengan hidup kita, dunia kita. Yang pertama, la ta'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin. Kita nggak tahu nih apa yang akan terjadi besok.
berarti kita masih hidup yang jaraknya cuma sekian jam, akal saja tidak sampai. La ya'lamu ahadun ma yakunu fi ghadin, enggak tahu apa yang akan terjadi besok. Lalu kemudian la ya'lamu ahadun ma yakunu fil arham. Ibu-ibu yang mengandung, yang sedang hamil, itu juga tidak tahu apa yang terjadi di dalam alam rahim. Padahal dekat sekali. Akal tidak sampai ke situ. Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Dan setiap kita ini tidak ada yang bisa memastikan di belahan bumi mana kita akan meninggal. Enggak ada yang tahu. Kan dekat. Masih dekat sekali. Wa ma tadri wa ma yadri ahadun mata yaji'ul matar, dan tidak ada di antara kita yang tahu kapan turunnya hujan. Ini kan masih dekat ya. Itu saja akal tidak sampai, tidak bisa memutuskan, tidak bisa menentukan. Maka bagaimana dengan surga? Mengancam dengan ancaman neraka, memberikan janji dengan janji surga. Maka akal ini tidak memiliki porsi sedikit pun, karena akal itu enggak nyampe. Jadi harus kita akui sebagai manusia bahwa di sini memang akal itu memiliki keterbatasan. Ada batasannya. Seperti halnya fisik kita. Maka akal ini, daya pikir kita pun memiliki keterbatasan. Disebutkan di dalam sebuah hadis bagaimana Nabi SAW mengatakan, menggambarkan tentang keadaan surga. Apa yang disebutkan oleh beliau SAW tentang surga? Beliau mengatakan ma'ainun ra'at. Surga itu belum pernah dilihat oleh mata manusia. Siapa yang udah pernah ke sana? Ma'ainun ra'at. Kecuali siapa? Nabi Adam. Selain Nabi Adam, yang sudah pernah menginjakkan di surga ada dari manusia? Manusia, iblis. Tapi ada manusia yang kayak iblis. Bahkan lebih dari iblis. Maka kenikmatan-kenikmatan surga itu ma'ainun ra'at, belum pernah ya kasat mata ini betul-betul melihatnya ya. Betul-betul melihatnya belum ada. Sehingga gambaran-gambaran yang diberikan itu belum mewakili sepenuhnya. Wala udhunun sami'at, demikian juga belum terdengar oleh telinga-telinga manusia. Wala khatara ala qalbil bashar, dan belum pernah terbenak dalam hati jiwa manusia. Karena memang surga itu bukan destinasi tujuan wisata. Bisa ke sana naik specs. Kemarin katanya Pak, yang satu tiketnya 1 miliar ya, pakai roket. Nah, ini wisata orang-orang khusus gitu ya, bukan VVIP, VVIP gitu. Tiketnya ada 1 M ke sana itu. Jadi hadis ini menggambarkan tentang bagaimana begitu surga itu tidak bisa ditembus oleh mata manusia, belum ya.
di dunia ini. Dan wahyu itu hanya memberikan gambaran-gambaran, bukan hakikatnya ya, hanya menggambarkan, nyepil sedikit saja itu. Dindingnya emas ininya. Tapi bayangkan kalau itu betul pernah dilihat manusia, ya, mungkin Mas Febri pernah lihat gitu ya. Wah, nanti bisa menjelaskan ke kita. Tapi kan nggak ada gitu. Maka ini belum sampai akal itu ya, tidak sampai ke situ. Sehingga nggak perlulah jauh-jauh tadi ya. Sesuatu yang terikat dengan kehidupan kita sehari-hari saja masih banyak hal-hal yang tidak dicapai oleh akal kita. Saya baru baca ini ya, semalam saya cek lagi tentang Palung Mariana. Pernah dengar Pak? Palung Mariana ada di mana itu? Di laut. Orang Palung ya di laut lah. Itu adalah cekungan terdalam di atas muka bumi ini. Ya, untuk sementara dari sekian peneliti yang menemukan itu, yang paling dalam sementara adalah Palung Mariana. Belum ditemukan yang lain, atau mungkin ini yang paling dalam. Ya, jadi rekor yang ditemukan yang paling dalam itu adalah Palung Mariana. Berapa kedalamannya? Dari permukaan laut sampai ke dasarnya kurang lebih 11 kilometer. Melayu sekilo kayak cengap-cengap ya. Lari 1 kilo aja kita kapan loh. Apalagi ini ke bawah ya. Yang menarik apa di situ? Saya baca yang menarik menurut hasil penelitian itu ya. Apa hukum air? Hukum air adalah semakin ke dalam tekanannya semakin tinggi, semakin besar. Bayangkan 11 km 11 km pinter sih Pak? 11.000 meter. 11.000 meter 11.000 meter. Orang anak-anak itu aja kalau latihan renang mau lompat dari yang 2 meter aja rasanya gitu ya. 2 meter loh, lompat mau 2 meter itu. Saya pernah waktu nyantri yang 4 meter itu rasanya dan itu nggak berani kalau bukan kakinya dulu itu belum pas terjun itu rasanya aja ke atasnya lama bener gitu ya, padahal baru 4 meter. Ini bagaimana kalau 11.000 meter? Hukum air semakin dalam tekanannya semakin tinggi. Berapa tekanan di dalam air yang terdalam itu? Tekanannya adalah 1000 kali tekanan air di atas atau di permukaan. Artinya manusia memakai apapun, pelindung apapun akan hancur badan manusia. Hancur. Karena tekanan 1000 kali dibandingkan tekanan di atas atau di permukaan air ya, tekanan atmosfer di atas itu kurang lebih setara dengan 11 ton. Neken 11 ton. Kita berapa sih kekuatan kita? Satu tangan aja ya, 20 kilo udah gitu kan. Gak ada yang kuat kita 50 kilo nih. Satu tangan, 2 tangan aja berat banget. Itu sudah dibikinkan itu ya. Untuk ngangkat badan sendiri aja gak semuanya kuat loh. Gitu ya, ya kan? Mas Febri kuat orang ngangkat awaknya dewek gitu kan. Ya. Geleng-geleng wis nyerah. 11 ton ya, 11 ton, bayangkan tekanan 11 ton, hancurlah manusia. Tapi yang luar biasa apa? Yang menakjubkan, ternyata di situ ada kehidupan. Ditemukan ada makhluk-makhluk, hewan-hewan di dasar laut yang dia hidup leluasa, nggak hancur.
Padahal tadi manusia itu akan hancur dengan tekanan yang luar biasa besarnya itu, ya kan? Nah ini Palung, ya, masih dekat, ya Filipina, kepulauan kesana itulah naik. Kalau dilihat di petanya itu daerah situ berarti samudra apa Atlantik situ ya, daerah situ. Nah itu akal manusia geleng-geleng loh. Dengan tekanan yang 11 ton itu, badan manusia memakai pelindung yang berapa senti itu aja hancur. Kok bisa ada ikan, ada hewan yang dia leluasa, gak hancur? Kan luar biasa ini, ya kan? Nah, ini. Jadi banyak di dunia ini yang akal kita itu mentok, ya. Akal kita itu terbatas. Apalagi dengan surga dan neraka. Karena itu di sini dikatakan bahwa janji surga dan ancaman neraka itu sepenuhnya ditentukan oleh syariat. Jadi akal itu tidak bisa membuat satu keputusan, satu aturan bahwa dia di surga, dia di neraka, dia mendapatkan balasan surga, dia mendapatkan ancaman siksa neraka, maka akal itu tidak punya porsi sedikit pun, ya, sehingga dalam di antara doa kunut kita apa itu, ya, sing hafal doa kunut, Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima a'tait wa qini syarra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alai. Sesungguhnya engkau ya Allah, engkaulah yang memberikan keputusan, engkaulah yang menetapkan satu hukuman, menetapkan satu balasan. Wa la yuqda alai, tapi tidak ada seorang manusia pun yang berhak untuk menetapkan apa untuk Allah. Enggak boleh. Maka kalau ada yang bertanya, kenapa Allah menciptakan saya menjadi seorang laki-laki? Kenapa Allah menciptakan saya menjadi seorang perempuan? Nah, sehingga ada yang disebut dengan ketaatan, ya, ketundukan yang mau tidak mau, artinya ketundukan yang terpaksa. Itu sunnatullah. Di antaranya adalah ketika Allah menciptakan gender kita laki-laki atau perempuan, itu pasti tau'an wa karha. Ada yang dengan sukarela dan ada yang dengan terpaksa. Mau nggak mau, ya kita memang terlahir laki-laki. Ya sudah. Berarti kita tinggal menyesuaikan dengan ketentuan syariat. Mau nggak mau, ini ada bagian dari besi yang jadi kaki meja, kursi yang jadi bagian untuk diduduki. Apakah bisa memberontak? Tidak bisa. Berarti di situ ketaatan mutlak, ya, ketaatan yang karha, mau tidak mau, terpaksa. Ada yang diciptakan menjadi pohon, ada yang diciptakan menjadi batu, yang diciptakan menjadi air. Itu namanya bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala karhan. Itu sunnatullah. Ya kan? Kita kan nggak bisa memaksa, ya. Saya pengennya jadi perempuan, nggak bisa. Mau dioperasi plastik, ya, tetap nggak bisa, ya. Cuma mungkin zahir yang nampak saja mungkin berubah menjadi perempuan. Ada yang pengen jadi laki-laki, berubah menjadi laki-laki. Itu zahirnya saja, tapi batinnya tetap, ya, dia seorang yang terlahir seperti itu. Sampai mana tadi ya Pak? Ya. Janji surga dan neraka, ya.
Jadi akal tidak bisa menetapkan ini, ya, tidak punya porsi di sini, tidak punya. Bisa dipahami? Ya, bisa dipahami ya. Nah, jadi akal kita itu ternyata sangat terbatas. Kita tidak punya sedikit pun tentang masalah ini, ya, sehingga harus kita akui, ya. Oh ya, tadi tentang apa, kunut witir ya, fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, ya. Sehingga gak bisa kita mengatur Allah. Manusia mengatur Allah gak bisa, gak boleh. Maka turun ayat la yas'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. La yas'alu amma yaf'al. Janganlah kalian bertanya kepada Allah akan apa yang diperbuat oleh Allah. Janganlah kita mempersoalkan apa yang dilakukan, diperbuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah menciptakan iblis? Kenapa Allah menciptakan adanya surga dan neraka? Kenapa Allah menjadikan saya seperti ini? Kenapa Allah menjadikan fulan seperti ini? Kenapa nasib saya seperti ini? Menanyakan tentang perbuatan Allah. Kenapa Allah demikian? La yas'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Justru yang akan ditanya adalah kita semuanya ini, ya. Sehingga sibukkanlah diri kita dengan perbuatan kita yang semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa kita menentukan, nyetir, ya, Allah Subhanahu wa taala, karena yang akan dipertanggungjawabkan adalah perbuatan kita, bukan perbuatan Allah. La yas'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Ya, itu yang kita pahami itu, ya, harus kita pahami dengan baik. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Engkaulah yang menetapkan, menentukan, dan tidak ada seorang pun yang bisa menetapkan sesuatu terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wa huwa ala kulli syai'in qadir. Yaf'alu ma yurid, dia berbuat menurut apa yang dia kehendaki. Nah, sehingga di sini kembali bahwa akal kita itu terbatas, sehingga semuanya itu termasuk surga dan neraka, janji surga maupun ancaman neraka, semuanya itu mutlak ditentukan oleh syariat, bersumber dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kesembilan, poin yang terakhir, tidak ada kewajiban tertentu terhadap Allah Azza wa Jalla yang ditentukan oleh akal kita kepadanya. Nah, berarti seperti yang tadi dijelaskan di dalam ungkapan doa kunut, ya, doa kunut itu tidak ada kewajiban tertentu terhadap Allah yang ditentukan oleh akal. Harusnya Allah seperti ini, itu versi kita, versi manusia, versi akal makhluk. Harusnya Allah demikian. Harusnya saudara-saudara kita di Gaza itu sudah ditolong, dimenangkan, tidak dibantai. Harusnya demikian, harusnya demikian. Gak bisa akal itu menentukan kewajiban, mengatur-ngatur Allah itu gak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan tentang dirinya fa'alun lima yuridu. Allah itu maha kuasa, bukan hanya kuasa, maha. Bukan hanya kuasa, mampu, tapi dia maha, berarti di atas segala-galanya untuk berbuat apa yang dia kehendaki. Dan setiap apa yang Allah perbuat, apa yang Allah kehendaki, semuanya mengandung hikmatun balighah, mengandung hikmah yang sangat luar biasa, mengandung hikmah yang sangat luar biasa. Apa yang disebutkan di dalam surat Al-Baqarah? Siapa yang hafal ayatnya?
Gimana redaksinya surat Al-Baqarah? Ini akan diwacakna itu di mandan kelalen. Wa asa an taqrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Kalian berharap pengennya yang baik-baik ya, yang indah-indah, yang menyenangkan, yang menguntungkan, harapannya gitu. Wa asa'an tuhibbu syai'an, kita pengennya itu yang baik, yang menyenangkan, yang lapang, yang sehat, yang seterusnya, yang normal, yang menguntungkan. Tapi bisa jadi itu adalah justru buruk untuk kita. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Dan bisa jadi sesuatu yang kita enggak suka, kita benci, itu justru itu yang terbaik buat kita, membawa faedah, membawa manfaat. Pernah enggak Pak merasakan yang demikian? Itu biasanya dirasakan tidak langsung ketika itu, tidak langsung. Kalau langsung ini hanya terjadi pada orang-orang yang dia betul-betul arif, dia betul-betul paham, orang yang paham. Sehingga Nabi SAW tetap mengajarkan optimisme kepada kita. Apa dalam ungkapan doa atau rangkaian doa yang diajarkan oleh beliau SAW agar kita tetap optimis? Apa? Kalau kita melihat sesuatu yang menyenangkan, idza ra'a syai'an yasurruhu, menyenangkan, apa yang dibaca? Kata Nabi SAW, alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Tetap memuji Allah. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya amal soleh menjadi terlaksana dengan baik, kebaikan menjadi tertunaikan dengan sempurna. Wa in ra'a syai'an yaqrahuhu, kalau melihat sesuatu yang dia tidak menyukainya, tidak menyenangkan, maka apa? Nabi mengajarkan kepada kita untuk tetap membaca alhamdulillahilladzi ala kulli halin. Segala puji ke Allah dalam semua keadaan, dalam keadaan buruk pun memuji Allah. Itu optimis, harapan, bukan pesimis, bukan putus asa. Itu yang diajarkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Optimisme. Nah, ini harus kita pahami dengan baik ya. Pernah nggak Pak merasakan seperti itu? Yang kadang kita pengennya ini, ternyata oh iya. Biasanya hikmahnya itu akan kita rasakan kalau sudah berlalu waktu, tidak ketika itu. Tapi orang-orang yang arif dia paham, maka dia tenang ya ketika menghadapi musibah, ketika menghadapi berbagai macam hal-hal yang tidak baik, maka dia akan tenang karena dia paham tadi tentang ayat tersebut ya. Kemudian dia juga memahami bagaimana kondisi orang beriman yang dikatakan oleh Nabi SAW, ajaban li amril mukmin, perkara orang beriman itu sungguh menakjubkan. Kok bisa mengherankan? Kok bisa? Karena dua-duanya itu baik. In asabathu syarra sabara, in asabathu sarra sakara, in asabathu dharra sabara. Kalau ada sesuatu yang menyenangkan, bersyukur. Kalau dia mendapati sesuatu yang merugikan,
negatif, dia bersabar. Dua-duanya berpahala. Jadi nggak ada ruginya bagi orang beriman. Maka itu sungguh menakjubkan. Maka kalau memahami dengan ini dengan baik, luar biasa, ya, sangat luar biasa. Fa'alun lima yurid. Allah Maha Kuasa untuk berbuat apa yang Dia kehendaki. Sehingga tadi kembali kepada ungkapan doa tadi, fa innaka taqdi wala yuqda alaik. Maka pahami, ya, kita berusaha untuk memahami apa yang kita baca dalam, ya, kalau bisa kita hafalkan doa-doa, ya, yang ma'thur, yang bersumber, ya, apa yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun yang diriwayatkan dari Nabi SAW. Hafal, di samping hafal minimal paham. Enggak harus hafal lah terjemahannya, paham. Oh, kalau ungkapan ini maksudnya adalah ini, ungkapan ini maksudnya adalah ini. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ini maksudnya siapa, Bang? Bu, aku apalnya kayak gue. Enggak. Doa sapu jagat, menyapu jagat alam semesta ini. Pokoknya ya semuanya baik. Keluarganya baik, kalau pengen keluarganya baik, hartanya juga baik, pekerjaannya baik, anak-anaknya baik. Terus apa ini? Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berilah aku di dunia ini yang baik-baik. Keluarganya, di sini otak kita membayangkan keluarganya baik, pasangannya baik, kehidupannya baik, lingkungannya baik. Itu hasanah. Sapu aja keinginan kita, jagat ini, apa aja keinginan kita, pekerjaan dan semuanya. Wa fil akhirati hasanah, akhiratnya yang baik-baik. Juga demikian. Wa qina adzabannar, jauhkan dari siksa neraka jahanam. Nah, jadi kembali ke sini bahwa akal ini tidak punya ruang sedikit pun untuk memaksa, untuk mewajibkan tertentu, ya, suatu tertentu kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada, ya, tidak boleh. Jadi begitu terbatasnya akal ini, ya. Kemudian dari sini dapat dikatakan bahwa, ini kesimpulannya, keyakinan ahli sunnah adalah yang benar dalam masalah penggunaan akal sebagai dalil. Apa? Adalah yang benar dalam masalah penggunaan akal sebagai dalil. Jadi akal bisa dijadikan sebagai dalil jika sesuai dengan Al-Quran maupun Sunnah. Jadi mu'alif ingin membuat satu pernyataan yang sederhana. Kapan akal ini bisa menjadi sebuah dalil, tapi dia bukan dalil primer, ya, bukan dalil primer. Akal bisa menjadi dalil sekunder sebagai dalil pendukung. Kapan itu? Jika akal itu berkesesuaian dengan Al-Quran, prinsip-prinsip yang disebutkan di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, tidak bertentangan dengan keduanya. Akan tetapi ketika akal sudah bertentangan dengan keduanya atau dengan salah satunya, maka akal sudah dianggap bertentangan dengan sumber dan dasarnya. Sehingga ketika itu akal tidak boleh dijadikan sebagai sandaran, sebagai pondasi, sebagai pijakan. Kenapa? Karena keruntuhan pondasi berarti keruntuhan bangunan yang ada di atasnya. Kalau pondasinya sudah rapuh, maka otomatis bangunan yang ada di atasnya tidak bisa tertopang dengan kuat. Artinya apa? Ambruk. Kalau akal ini dijadikan sebagai pondasi, di mana
prinsip-prinsip yang dibuat itu bertentangan dengan apa yang ada di dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, maka nanti turunan-turunannya itu akan kacau, akan runtuh. Yang namanya ambruk itu kan kacau, runtuh. Sehingga tidak boleh akal ini ketika dia bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis itu dijadikan sebagai patokan, dijadikan sebagai sandaran, dijadikan sebagai dasar. Tidak boleh. Kenapa? Karena nanti dia akan merembet, ya. Merembet. Apa maksudnya merembet ya? Ya, efeknya itu besar, akan banyak terjadi kekacauan, keruntuhan bangunan di atasnya. Kenapa? Karena Al-Quran dan hadis-hadis Nabi itu sebagai dasar, pondasi. Maka nanti bangunan-bangunan di atasnya itu ada sholat, kemudian ada puasa, ada haji, ada amal soleh yang lainnya, jujur, amanah, dan seterusnya. Itu dibangun di atas Al-Quran dan hadis Nabi. Dan ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran, hadis-hadis Nabi dengan yang lainnya itu tidak bertentangan. Ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi juga tidak saling bertentangan. Sehingga bangunan yang dibangun di atasnya Al-Islam, yang dimaksud bangunan ini adalah Al-Islam, yang ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi SAW bertanya, apa sih itu Islam, gambarannya seperti apa? Islam itu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah wa tuqimas salah wa tu'tiyaz zakah wa tasuma Ramadan wa tahujjal baita in istata'a ilaihi sabila. Ini tiang-tiangnya, ini rukun-rukunnya, ya, pokok-pokoknya, penopang-penopangnya. Nah, itu sumbernya dari mana? Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Nah, sehingga bangunan ini nanti akan kokoh kalau dasarnya itu kuat. Nah, kalau dasarnya aja sudah rapuh, tidak kuat, maka bangunannya akan. Artinya apa? Kalau akal yang prinsip-prinsip, ya, kaidah-kaidah yang dibuat itu bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, nanti pasti turunan-turunan hukum-hukumnya itu akan kacau, ya, akan kacau. Sehingga ya, ini biasanya sering kita contohkan, ya. Biasanya akal itu kan tadi dia tidak bisa, kan tadi akal memiliki keterbatasan, tidak bisa dia menentukan kewajiban tertentu kepada Allah. Tidak punya hak itu akal. Lalu dia melawan, ya, atau ikut andil tentang sifat-sifat Allah, tentang zat Allah Subhanahu wa taala. Masuklah ke ranah itu, padahal belum pernah dilihat secara kasat mata, belum pernah disentuh, belum pernah ini dan itu, ya kan? Tapi ikut ke situ. Oh, ini sebagian yang sudah sering dijelaskan itu kan. Huwal awwal wal akhir. Allah itu adalah yang pertama dan yang terakhir. Ya kan? Allah yang pertama dan yang terakhir. Al-muqaddimu wal muakhir, yang mendahulukan dan yang mengakhirkan. Yang maha hidup, yang tidak akan pernah mati. Maka kalau akal manusia dari mana, Mas Febri? Oh, dari orang tua saya. Orang tua dari mbahnya dari mana? Oh, diruntut. Oh, ternyata kamu masih keturunan dari Nabi Nuh. Oh iya, iya. Nabi Nuh, ya, setelah banjir bandang yang luar biasa yang tinggi segunung itu, nanti keturunannya itu tersebar menjadi 4 itu ya, 4. Siapa itu namanya 4? Ada Yafis dan seterusnya itu kan. Nanti ada yang berkulit putih, berkulit hitam dan seterusnya. Itu. Nanti dari Nabi Nuh silsilahnya terus sampai ke Nabi Adam. Nabi Adam dari mana? Diciptakan oleh Allah. Ya Allah dari mana? Kan terus akal itu. Ya kan? Maka enggak ada ujungnya.
sehingga ini akan kacau. Maka ketika ini muncul yang kemudian akan menimbulkan keraguan dalam diri kita, ada yang muter enggak? Maka hati-hati ya. Ketika ini ada muncul dalam pertanyaan kita apa ya, sudah mentok. Memang ada hal-hal yang kita iman, ya sudah mentok. Intinya udah kul amantu billah. Sudah, aku beriman kepada Allah. Sudah selesai di situ. Apakah akan kadang muncul pertanyaan-pertanyaan seperti itu? Muncul kadang. Iya. Orang perdebatan antara telur dengan ayam itu duluan mana, itu aja sampai sekarang nggak selesai-selesai. Anak saya nanya, ayah, telur sama ayam duluan mana? Ya telur lah, tapi kan telur dari ayam. Oh iya juga. Nah, terus saya ngomong lagi, ayam dari mana? Kan dari telur. Iya, tapi kan telur dari ayam. Nggak selesai sampai sekarang. Nah itu kayak gitu, nggak selesai. Ya. Makanya ketika muncul oleh pertanyaan, lalu Allah dari mana? Siapa yang menciptakan Allah? Udah selesai. Qul amantu billah. Udah, aku yakin. Ada saatnya kita hanya mengatakan iman, akal nggak nyampe, ya, nggak nyampe akal itu. Maka cukup kita katakan aku beriman kepada Allah. Sehingga akal tidak lagi menjadi hujah, argumen, alasan ataupun yang lainnya, namun berubah menjadi dalil yang batil. Artinya apa? Ketika itu kalau sudah bertentangan dengan Al-Quran, prinsip-prinsip yang dibuat oleh ahli-ahli kalam, ya, ahli-ahli logika yang bertentangan dengan hadis-hadis Nabi, bertentangan dengan Al-Quran, maka itu sudah tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, dalil. Tapi itu hanya menjadi dalil-dalil yang batil, dalil-dalil yang rusak, dalil-dalil yang tidak bisa dijadikan sebagai pedoman, harus kita tinggalkan. Nah ini poin-poin yang diringkaskan oleh muallif, ya, yang kita jelaskan. Bagaimana bahwa akal ini, ya, dia punya posisi yang terbatas, baik secara ruang lingkupnya maupun ya, tentang kekuatan, ya, dayanya, sehingga kita sebagai manusia yang dimana setiap kita ada porsi akal di dalam tubuh kita, harus kita mengakuinya, harus kita betul-betul sebagai seorang muslim memposisikan akal itu sebagaimana syariat ini memposisikan. Jangan sampai kemudian akal ini diletakkan bukan pada tempatnya, karena itu nanti akan berakibat kepada fisik kita akan dibawa kemana, nasib kita akan dipertaruhkan untuk apa. Sehingga di sini harus kita pahami bersama, yaitu kesimpulannya, khulasahnya, bahwa akal itu baru bisa dijadikan sebagai dalil apabila sesuai dengan Al-Quran dan hadis-hadis Nabi, tidak bertentangan dengan salah satu atau keduanya. Namun ketika sudah bertentangan dengan salah satu atau keduanya, maka ketika itu akal, ya, kaidah-kaidah yang dibuat oleh akal itu harus dibuang jauh-jauh. Jangan dijadikan sebagai pedoman, jangan dijadikan sebagai landasan, patokan, tolak ukur dan lain sebagainya, ya. Karena itu nanti kita akan sebutkan beberapa kalam para ulama insyaallah pada pertemuan yang akan datang, bagaimana, ya, para ulama mereka memperingatkan, menjelaskan tentang ilmu kalam ini, ya, ilmu kalam. Jadi tidak hanya satu dua, banyak dari para ulama yang mereka menjelaskan tentang apa sih ilmu kalam, bagaimana kita menyikapinya terhadap ilmu kalam, ya. Demikian yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Qulu qawli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.